Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimulyani Oktaviana, kelas 2 TRK Cici 2, absen 20. Di sini saya akan menggambar alinyaman horizontal pada aplikasi Civil 3D. Yang pertama, sebelumnya saya kan sudah eh, membuat koordinat dari Google Earth, lalu saya ambil koordinatnya, lalu saya pindahkan ke Notepad. Jadi saya simpan dalam bentuk Notepad. Nah, Hmm, untuk konturnya, sebelumnya pada tugas ketiga sudah saya terangkan caranya untuk membuat kontur. Jadi dari Google Earth untuk mengambil trasenya, terus saya pindah ke Global Mapper, lalu saya jadikan file dem. Oke, jadi yang pertama saya akan pilih A3 template Polynema yang sudah dikirim. Jadi pilih file, new, lalu pilih tempat A3 Polynemanya. Di sini A3 Polynema template, lalu open. Sampai muncul tanda merah seperti ini, lalu close. Berarti ini sudah terpasang oleh A3 Polynema. Selanjutnya saya akan memberikan poin-poinnya. Poin-poinnya yaitu dari file notepad-nya. Caranya, maaf ini disimpan dahulu biar tidak hilang. Jadi saya beli aplikasi komputer. Lalu di save. Selanjutnya saya pilih poin, lalu klik kanan, create, pilih yang ini, import point, lalu tambah ini, add file. Nah, ini kan filenya dari Notepad. Jadi saya beri nama koordinat segmen 3 ini, lalu pilih open. Saya pilih PENZD. Karena kan P itu untuk poin, E itu untuk koordinat yang di X, koordinat X, untuk N itu koordinat Y, Z itu mungkin elevasinya, eh, yang D itu keterangan. Lalu pilih OK. Kita scroll, nah ini poinnya, tapi ukurannya kecil, jadi saya akan perbesar. Caranya pilih yang di point group, pilih all point. Oh ya, maaf ini tadi saya pilih ke prospektor bukan setting ya. Lalu all point, lalu pilih properties. eh saya ganti di ini, gambar pensil di point style. Saya pilih yang gambar tambah ini, ukurannya saya beri kira-kira 50 mm, biar besar. Lalu display, saya akan pilih yang warna terang. Ini, biru. Oke, oke. Nah, akan seperti besar. Lalu saya akan buat trasenya. Nah, ini kan trase dari tugas saya geometri jalan. Lalu ini saya trasenya dari bawah ke atas, dari kanan, dimulai dari kanan sampai ke kiri. Jadi langsung saja ke PL, header, lalu hubungkan. Oke. Saya akan memasukkan konturnya, pilih surface, karena saya simpan dalam dem, file dem, terus pilih create surface from dem. Di sini saya menyimpannya dengan nama kontur segmen 3, lalu open. Kebetulan seperti ini. Eh, Lalu saya akan menonaktifkan grid-nya ini. Caranya klik kanan, edit surface style, lalu grid-nya ini dimatikan, lalu OK. Saya akan membuat interval konturnya di 5 meter. Klik kanan, surface properties, pilih ke 5M dan 25M background, lalu OK. Selanjutnya saya akan membuat stationing di sini trasenya. Caranya yaitu pilih alinyemennya, trase, pilih ke menu bar alinyemen, lalu create alinyemen from object, pilih trasenya, lalu eh, lihat tanda panahnya. Kalau saya dari kanan ke atas, ini tandanya sudah benar, lalu klik enter.
Ini saya beri nama terase jalan. Lalu ini label. Ini tidak usah dicetak. Lalu oke. Saya akan membuat STA-nya ini jadi per 50-an. Ini kan per 20. Jadi caranya klik terase, klik kanan, edit alignment label. Pilih yang ini, parallel with tick-nya yang gambar ini. Pilih ke perpendicular with line, karena nanti saya akan beri bentuk tidak seperti itu, kayak lurus. Lalu oke. Ini saya per 50. Terus ini setengahnya 50 yaitu 25. Lalu pilih oke. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat yang oh ya, ini buat sudut refleksinya di perhitungan. Caranya yaitu hmm, klik alignment, lalu add label, pilih add alignment label, lalu ini label type, fiturnya pilih alignment, label type-nya multiple point of intersection, lalu point of intersection-nya pilih standar, lalu klik gambar pensil. Saya pilih ke teks ini sampai ada tanda titik 3, lalu saya hapus semuanya ini, delete, lalu pilih ke alignment PI index. Saya kasih tulisan PI sama dengan alignment PI index, itu pilih klik tanda panah ini. Selanjutnya akan beri sudut refleksi yaitu tandanya segitiga. Caranya klik format, terus simbol, order, cari gambar segitiga di sini. Untuk sudut refleksi lalu select, lalu ini di copy, lalu di paste. Sama dengan pilih ke propertiesnya, diganti ke delta angle, lalu ini saya beri decrease, lalu format precisionnya 3 di belakang koma. Formatnya maaf, ini diklik tanda panah. Oke, lalu blok semuanya saya beri fontnya, ganti fontnya biar seragam. Saya suka yang Times New Roman. Lalu warnanya pilih yang saya pilih ini. Lalu saya klik OK. Ini tidak diperlukan, jadi saya hapus saja. Pilih komponen name-nya, ke text for each ini dihapus saja, delete komponen. Lalu OK. Lalu pilih add, pilih ke trasenya. Nah, ini muncul PI132,240. Kalau dicek di perhitungan benar 32,240. Untuk PI2-nya juga 23,780, sudah sama. Coba balik, saya escape. Nah, ini kan saya akan memberikan lengkung horizontalnya. Saya sudah menghitung, merencanakan untuk PI yang pertama dan kedua itu SCS. Untuk PI3, PI4, PI5, dan PI6 ini saya rencanakan full circle. Yang PI ke-7 ini terakhir saya rencanakan SCS. Caranya yaitu klik tracer, klik kanan, edit alignment geometry. Nah, untuk tampilan yang ini, yaitu untuk SCS-nya. Untuk ini full circle. Jadi saya ke poin pertamanya itu saya rencanakan SCS. Lalu pilih free spiral curve spiral. Lalu klik dari bagian yang sebelumnya, lalu ke bagian sebelahnya. Lalu enter. Maaf sebentar. Jadi saya pilih yang SCS ini, free spiral curve spiral. Nah, klik dari trase yang awalnya itu dari mana, terus ke trase tujuannya, yaitu trase sesudahnya. Klik, lalu enter, less than ini 180, enter. Radius untuk PI1, maaf, untuk PI1 dahulu. Radiusnya saya perhitungan 150 untuk PI yang pertama. Ya, jadi 150. Untuk LS rencananya yaitu 60. LS-nya saya pilih 60. Lalu klik 60 lagi. Nah, lalu kedua yaitu PI2. Dari klik dari trase sebelumnya ke trase sesudahnya. Enter.
Radiusnya untuk PI yang kedua, ya ini saya bedakan. Kalau warna oranye ini SJS, untuk warna yang kuning ini full circle. Jadi RJ yang kedua 200, itu 200, lalu LS-nya 60, terus 60 lagi. Seperti ini. Yang ketiga yaitu full circle. Pilih yang gambar ini, add free spiral curve spiral. Pilih yang ini, lalu pilih ke free curve fillet, lalu klik dari yang sebelum ke sesudahnya, lalu enter. Maaf, dari sini ke sini. Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu Elcina 740. 740. Oke. Untuk PI yang keempat yaitu apa ini tadi? 570. 570. Oke. Yang ke PI 5 yaitu enter. 570, 800. Untuk PI yang terakhir itu SCS. Maaf, untuk PI 6, 685. PI 6 di sini. Sini dan sini. Jadi enter 685. Oke. Untuk yang terakhir itu SCS. Saya skip dulu. Yang terakhir PI 7 itu SCS. Pilih yang ini. Pilih spiral ini. Lalu klik enter. Radiusnya 425. LS rencananya 60. 60. Lengthnya 60. Oke. Nah, untuk mengetahui perhitungannya, klik di sini. Paling nyaman grid view. Nah, ini sudah muncul. Tadi sudah dimasukkan. Tidak ada yang overlap. Tidak ada yang bermasalah di sesuai hitungan. Oke. Selanjutnya, saya akan ke... Oh ya, maaf. Ini untuk kecepatannya 60. Pilih klik trasenya, klik kanan, alignment properties. Ini saya ganti 60. Lalu ini dicentang use. Ini pilih ke 2011. Open. Lalu ini Emax-nya 10%. Sesuai hitungan. Lalu ini dua jalur. Dua lajur. Lalu oke. Titiknya tidak ada yang overlap. Jadi sudah benar. Lalu selanjutnya saya akan membuat diagram super elevasi. Caranya yaitu ini di X. Klik ini trasenya, klik kanan, edit super elevation, pilih calculate super elevation now. Ini karena ini untuk satu arah, terus ini untuk satu arah, ini terbagi dan ini juga terbagi, tapi satu arah ini dua arah. Tapi jalannya yang punya saya itu dua arah tidak terbagi. Lalu pilih next. Ininya untuk lebar jalannya semuanya itu 7 meter. Lalu next. Untuk bahu jalannya punya saya 1,5 meter. Lalu next. Terus ini tidak diganti, sudah benar. Lalu finish. Seperti ini perhitungan. Ini saya automatically resolve overlap. Ini juga. Lalu saya pilih ke ini super elevation, create super elevation view. Lalu saya klik OK, pilih ke tempat yang kosong, lurus ini. Nah, di sini. Nah, ini untuk
diagram super evasi. Cara mengecilkan ini biar tak besar. Klik RE, enter. Ini untuk SCS. Jadi ini pembacanya dari kiri. Ini untuk lengkung SCS PI yang satu, ini PI 2, dan seterusnya. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai alinyemen horizontal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.